Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ihsan Himawan dari kelas PPAC akan mempresentasikan 3 jenis tasbih, kinayah dan majaz, masing-masing 1 ayat dari juz 11. Langsung saja. Yang pertama tasbih kita akan membacakan dari surat Yunus ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, pemiliknya itu mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau akan memetik hasilnya. Kemudian datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berpikir. Baik, yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis gaya bahasa tasbih pada ayat tersebut. Nah, jadi di ayat tersebut dijelaskan kehidupan di dunia itu ibarat seperti turunnya air dari langit yang bisa menghidupi berbagai macam-macam tanaman yang bisa dimakan oleh para makhluk di bumi. Nah, kemudian dengan kesempurnaan bumi seperti itu membuat manusia itu lupa. Nah, mereka beranggapan mereka yang menguasai ini semua, sehingga mereka lupa dengan Tuhannya. Akhirnya pada malam dan siang hari tanaman-tanamannya dirusak oleh Allah atas kekufuran, gara-gara kekufuran dari pemiliknya. Nah, pada ayat tersebut kehidupan di dunia itu diumpamakan dengan turunnya air dari langit. Nah, dan sifatnya itu menghidupkan berbagai macam tanaman yang ada di bumi, dan itu adalah wajah sibihnya. Maka dari itu, berdasarkan identifikasi ini, ayat tersebut kita golongkan sebagai tasbih mu'akkad, di mana tasbih mu'akkad itu ada musyabbah bih dan wajih sibihnya. Baik, kemudian yang kedua alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Dalam hal ini yang diturunkan dari langit bisa menghidupi tumbuhan yang ada di bumi. Menurut Ismail Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang keindahan di dunia dengan segala perhiasan dan kenikmatan di dalamnya, seperti tumbuh-tumbuhan yang lebat, bermekaran karena air hujan yang diturunkan dari langit. Nah, kemudian dengan demikian kehidupan dunia terasa begitu indah dan nikmat hingga manusia itu merasa bahwa mereka bisa menuai dan mengambilnya sepuas-puasnya dan sebanyak yang mereka mau. Nah, pada saat itu manusia itu kebanyakan lalai, kufur. Nah, maka dari itu Allah memberikan cobaan dengan melenyapkan itu semua. Kemudian aspek estetika dalam kelompok tasbih. Jadi maksud dari perumpamaan tersebut adalah agar manusia itu mengambil pelajaran bahwa akan datang masa di mana dunia itu akan lenyap, tetapi manusia telah terpedaya olehnya. Mereka merasa yakin dan pasti dapat memetik hasil pada waktunya, tapi akhirnya dunia luput dari mereka karena sesungguhnya watak dunia itu selalu lari dari orang yang mengejarnya. Nah, estetika pada ayat tersebut setelah menceritakan perihal dunia dan kelenyapannya yang cepat, maka Allah menyebutkan tentang surga dan menyeru kepadanya serta menamainya dengan sebutan Darussalam, yakni rumah yang aman dari semua penyakit. Baik,
Itu tadi dari tasbih. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi majas dalam surat Hud ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'nuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ala hina yastahsuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu menutupi apa yang ada di dalam dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya. Ketahuilah bahwa ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Nah, identifikasi yang pertama, jenis gaya bahasa metaforis. Ayat ini dapat dipahami dalam pengertian hakiki dan juga dapat dipahami dalam pengertian majazi. Bila kita memahaminya dalam pengertian hakiki, makna ini menunjukkan kebodohan kaum musyrikin yang menganalogikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mereka menduga Allah itu mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan. Maka jika memahami ayat ini dalam pengertian majas, ayat ini menggambarkan isi hati kaum musyrik dan munafik yang memusuhi Nabi Muhammad, yang selalu berusaha mencelakakan beliau dengan jalan menipu dan mengelabui umat. Nah, maka dari itu ayat ini disimpulkan bahwa ayat ini menggunakan majas lugawi, yaitu itlaku ismul jaza ala kulli. Jadi yang dimaksud dengan memalingkan dada di sini adalah memalingkan seluruh anggota badan atau membelakangi Rasulullah ketika bertemu dengan beliau. Kemudian yang kedua, alasan kewajiban penggunaan majas. Pada ayat tersebut, menurut penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dalam kitabnya, Allah itu menggambarkan kebodohan orang-orang musyrik dan kesesatan mereka yang jauh, bahwa mereka itu memalingkan dan mereka itu memalingkan dada. Maksudnya adalah mereka berpaling agar bisa sembunyi dari Allah, sehingga dada mereka itu menghalangi ilmu Allah tentang keadaan mereka. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu, Allah itu tetap mengetahui keadaan mereka lebih dari itu. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan berupa perkataan dan perbuatan, dan apa yang mereka tampakkan darinya, bahkan apa yang lebih mendalam darinya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala isi. Nah, kemudian aspek estetikanya, yaitu nuansa keindahan majas dari ayat tersebut itu terletak pada kalimat memalingkan dada. Pada kalimat tersebut, memalingkan dada itu diartikan sebagai malunya orang kafir ketika bertemu dengan Rasulullah, karena mengingat dosanya itu yang sangat banyak sekali. Dan dalam ayat tersebut menggunakan kiasan memalingkan dada sebagai simbol dari malu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah kinayah. Kinayah ini kita ambil dari surat At-Taubah ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang, mereka merasa gembira dengan duduk-duduk setelah kepergian Rasulullah ke medan perang. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Maka mereka itu berkata, janganlah kamu berangkat ke medan perang di tengah panasnya terik matahari. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, api neraka jahanam itu lebih panas, jika saja selama ini mereka memahami. Nah, jenis metafora ini, pada ayat ini kan berisi pada zamannya Rasulullah berperang. Nah, kemudian ada sebagian kaum yang tidak ingin ikut berperang, kemudian mereka tidak mau berjihad dengan harta ataupun nyawanya. Bahkan ketika mereka keluar, mereka itu selalu mengomongkan nggak usah ikut perang karena
di bawah teriknya sinar matahari. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa api neraka jahanam itu lebih panas jika mereka mengetahui. Nah, pada ayat tersebut Harun, nah itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kinayah. Kinayah itu adalah lafadz yang memaknainya harus dengan kalimat lain, akan tetapi jika dimaknai dengan kalimat aslinya juga dapat diartikan seperti kalimat di atas, bahwa api neraka jahanam itu lebih panas. Nah, itu merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang yang tidak mau ikut jihad di jalan Allah dan berperang. Kemudian alasan kewajaan penggunaan ayat metaforis pada ayat tersebut menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman mengatakan bahwa orang munafik itu meminta mereka itu tidak mau berperang di jalan Allah, bahkan mereka tidak mau menginfakkan harta-hartanya untuk jihad, bahkan nyawanya sekalipun, karena mereka itu karena sudah diselimuti rasa-rasa kemunafikan. Bahkan mereka mengatakan kepada kaumnya, kepada sesama golongannya, nggak usah kalian pergi ke medan perang di bawah panasnya terik matahari. Nah, kemudian Allah di situ menjelaskan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan ke orang-orang tersebut, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa api neraka jahanam itu lebih panas dari itu jika mereka mengetahuinya. Nah, kemudian aspek estetikanya, keindahan yang tercipta pada ayat tersebut itu ketika terjadi sebuah peperangan, dan banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak pernah ikut berperang. Mereka tidak mau berjuang atau berjihad dengan hartanya atau nyawanya. Mereka lebih memilih untuk tidak terkena panasnya terik matahari. Dengan kondisi yang seperti itu, Allah mengingatkan kepada mereka dengan sebuah kata, api neraka jahanam itu sangat panas. Dari kalimat itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu memperingatkan orang-orang yang tidak mau berjihad dengan sebuah ancaman api neraka jahanam yang sangat panas. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.